ini tindakan kita bagaimana? Apakah langsung dirawat, artinya diupokoro, ataukah nunggu ketemu semua badannya? Itu kalau di dalam beberapa kitab bahasan keterangannya, walau bagian anggota tubuh manusia yang sudah diyakini bahwa memang orang ini meninggal, cuma yang ditemukan masih cuma sebagian, maka dingendikaken teng ngriku harus dirawat seperti halnya mayit pada umumnya. Seperti halnya ketemu dalam keadaan utuh. Maka ini nanti katakan ketemu dalam keadaan kakinya tok. Kaki kanan saja ngoten semisal nggih. Maka dirawat ini. Ya mulai dari dimandikan, dikafani, dan juga bahasane salat alal jumlah. Seolah-olah mboten separuh, seolah-olah niate iku gampangane ngomong wis ini perwakilan daripada seluruh tubuhnya andaikan nanti sudah ketemu secara keseluruhan. Bahasane ngoten nggih. Bahasa kasar ngomong ngoten. Jadi ini perwakilannya anggota seluruh tubuh yang nanti andaikan sudah diketemukan secara total semuanya bareng, maka ini sudah disolati atas nama semuanya itu. Jadi kalau ditemukan itu nggih tetap jangan kok menunggu semua anggota tubuhnya, tapi ya yang ketemu itu tadi langsung dirawat kalau memang mungkin. Kalau mayitnya 1-2 Sumatera itu kan wis darurat banget niku. Banyu enek, kemudian wong sing bantu-bantu saja juga kurang memadai, itu sudah beda permasalahan lagi. Yang jelas secara umumnya kalau ditemukan cuma anggota sebagian orang yang diyakini anggota tubuhnya itu merupakan orangnya secara keseluruhan sudah meninggal, maka itu langsung dirawat seperti halnya kalau ditemukan dalam kondisi utuh. Ya kalau kepalanya itu yes, kalau memang mungkin untuk dikan nggih, kalau mungkin untuk niku ngoten. Intinya harus segera langsung dirawat, tidak usah menunggu ketemu seluruh tubuhnya. Saya niki ibaratnya niki menyusul nembe mawon maos niki. Niku mohon pertanyaan. Kalau masalah niku nggih seperti yang dijelaskan tadi. Ini majmu' dawuh ngeten. Wa in wujida ba'dul mayyit ghussila wa sulliya alaihi. Jadi ketika ditemukan sebagian dari jasad atau tubuhnya orang yang mati seperti kasus bencana biasanya sering seperti itu, dimandikan, disolati. Istidlal hadisnya li'anna Umar radhiyallahu anhu wa ardhah shalla ala idhamin bisyami. Karena satu Sayyidina Umar itu pernah bahkan mensolati jenazah, bukan jenazah, hanya idham, tulang belulang. Jadi mek balung-balung tok ngoten disolati kali Sayyidina Umar di Syam. Wonten malih wa shalla Abu Ubaidah ala ru'usin. Abu Ubaidah niku nate mensolati kepala, malahan kepala disolati kali Abu Ubaidah. Jadi ini hanya ba'dul mayyit. Wa shallatis sahabah radhiyallahu anhum ala yadi Abdurrahman ibni Attab ibni Usaid Al-Qahatai Kanjeng Nabi namanya Abdurrahman bin Attab bin Usaid. Niku entah meninggalnya di mana, posisi di mana gak ono sing ngeru. Tahu-tahu ada burung menjatuhkan tangan daripada sahabat ini. Jadi tangan tok dijatuhkan. Ketika itu para sahabat mensolati astoh tangan daripada sahabat Tab bin Usaid ini tadi. Jadi niku kalau kita sami mawon lah kasusnya seperti itu. Monggo menawi wonten yang lain yang mau tanya utawi kirang paham. Niki berarti lebih tafsirnya ngeten nggih masalah salat ini. Jadi kalau di dalam kinya dengan syarakul yubinya walau wujida udwu mun ulima
orang muslim yang sudah diyakini bahwa memang dia benar meninggal, maka langsung disolatkan ai ba'da ghuslihi, setelah dimandikan, wa maratihi, ditutupi bi khirqatin biniyati sholati ala jumlatil mayyit. Ini sih omong nih wow. Cuma tengkauluhune qauluhu biniyati jumlatil mayyit ai wujuban ingkanat baqiyatuhu husilat. Jadi diniati bahwa yang disolati ini katakan cuma tangannya yang ketemu, sudah dimandikan. Diniati ini sebagai perwakilan menyolati semuanya kalau memang sudah diketahui bahwa memang seluruh anggota tubuhnya itu sudah dimandikan. Sehingga nanti dilanjutkan ingkana qad sulliya 'alaiha fa illam tusal al baqiyatu wajabat as-salatu 'alal udwi bi niyatihi faqat. Nah ini loh. Jadi kalau yang ketemu itu cuma tangannya tok dan yang lainnya itu belum ketemu, otomatis kan yang lainnya positif belum dimandikan. Sing dimandikan cuma tangannya saja. Maka disolatinya itu wajib cuma niat mensolati atas tangannya itu saja. Malah gak oleh diniati atas seluruh keseluruhannya, itu gak boleh. Diniati apa sing ketemu iki diniati disolati ngoten mawon, itu yang pas mboten. Tapi langsung diberlakukan seperti pada umumnya. Langsung ngoten nggih. Jelas nggih. Sudah. Monggo. Okay. Melebar sedikit. Oke, monggo. Oke, monggo. Setelah selesai semua rampung, itu berarti body part satu nggak bisa mewakili sedanten ya. Kalau semisal semuanya sudah ketemu, kemudian apakah mengulangi prosesnya itu tadi? Maksudnya pripun? Kalau terjadi kasus ya kan kasus seperti itulah body part, body part. Nah itu kan yang diproses body part yang lain ternyata ketemu. Itu diawali lagi prosesnya apa cukup diwakilkan body part yang pertama itu? Tengeriki bahasane ngeten. Jadi qauluhu biniyati sholati ala jumlatil mayyit ay wujuban ingkanat baqiyatu husilat walam yusalla 'alaiha wa nadban ingkana qad sulliha fa illam tusal al baqiyatu wajabat as-shalatu 'alal niyatihi faqat fa inna wa al jumlata lam tasihha. Terus dengar ini malah dikatakan ngeten, kalau yang ditemukan itu cuma sebagian, maka wajib diniati di sholat ditemukan. Kalau niat secara keseluruhan, yang mana secara keseluruhannya ini belum ditemukan bahkan juga belum dimandikan, itu malah menyebabkan sholatnya itu tidak sah. Tengeri dikatakan ngoten, melakno tengeri dikelanjutakan fa inna wa al jumlata lam tasihha fa in syukka fi ghuslil baqiyah ziniyatuha illa idza ulliqa kama qalahu Ibnu Hajar. Jadi kalau yang dibahas itu napa namine, yang ditanyakan apakah wajib mengulangi salatnya kembali, tangannya ketemu wis mari disolati, mari dianu, apa engko lek sikile ketemu wajib dilakoni kaya mana? Yang ditanyakan. Mungkin kalau wajibnya tajhis atau merawat hingga memendamkan itu, yaitu jelas jawabannya jelas nggak, artinya wajib dirawat seperti normalnya. Kalau masih mungkin untuk dimandikan ya dimandikan anggota-anggota tubuh lain yang ketemu. Nah cuma untuk mengulangi masalah sholatnya itu yang perlu kita carikan lagi ibaratnya. Soalnya ya kemungkinan juga wajib lagi untuk disolati karena tadi kan niatnya cuma murni untuk satu anggota itu, anggota yang lain belum. Nah, itu. Cobi ini kita carikan. Kalau ada yang sudah punya pendapat atau bagaimana monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggus niki kan sebagian tubuh yang lain itu kan dipendam. Itu hukumnya gimana? Pakai disolati atau yang semestinya? Kang nomor kali terus pundi niki enten mayat sampun meninggal, yakin ke sampun meninggal kemudian dimandikan terus badhe dikuburaken niku ternyata ahli bagi warisanipun. Nah, mantun ngoten hidup kembali terus pun dihukum pembagian ahli waris ini pun matur sembah nuwun. Yang pertama membahas mengenai anggota tubuh yang terpisah di waktu masih hidup. Kuwi apa ya wajib ditajhis diupakara kaya dene wong yang terpisah dari seorang manusia dalam keadaan hidup itu tidak bisa dianggap atau diwajibkan seperti halnya orang yang meninggal. Artinya nopo? Cuma nanti ada kesunahan untuk muaroh atau bahasanya memendamkan saja. Tapi nggak ada kewajiban umpama tangannya ada yang butuh diamputasi. Semisal ngoten nggih. Maka nggak ada kewajiban iki kudu di jenis diadusi marono disan, nggak ada. Karena ini terpisah dari kuburkan. Bahkan kalau lebih konteksnya lebih luas lagi, bahkan sekecil apapun yang terpisah dari anggota tubuh kita itu kesunahannya adalah dipendamkan. Dawuhnya para ulama semisal kayak dene kuku, kemudian bahkan semisal kayak rambut, itu sunnahnya adalah kita memendamkan tapi dengan sekadar ya gak perlu terlalu jeru kayak dene wong mendem ngoten mboten. Tapi sak cukupe ngoten lho. Jadi secara kaedahnya dari pertanyaan yang awal tadi, anggota tubuh itu nanti wajib diupakara kalau memang sudah meninggal. Kalau terpisah dalam kondisi dia itu itu beda. Nggih, jelas nggih. Cuma itu tadi kesunahannya yang paling penting itu sunnah untuk menguburkan. Sunnah untuk menguburkan. Kalau pertanyaan yang kedua, kadosnya sampun dijawab toh. Coba dijelaskan malih ta. Napa? Oh. Nggih, sami mawon. Dados sudah seperti orang yang benar-benar mati. Ternyata hidup kembali. Terus kadung dibagi warisane dan lain-lain. Apakah nanti hal yang sudah dilakukan ini menjadi batal? Lek bahasane teng ngene kitab Ian. Wa fi fatawi Hajarin al-hadithiyah. Ma hasiluhu anna man uhyiya ba'dal mautil haqiqi. Ketika ada orang yang benar-benar dihidupkan, enten tasawuri bi an akhbaro bihi ma'sumun, dengan gambaran vonis kematiannya itu disampaikan oleh orang yang maksum, nabi. Kan gak mungkin mati iki maro dikubur ternyata urip, bojo nabi ini gak mungkin karena maksum. Beda karo wong sing ditakut mati ta iki, mati dan dikubur ya, dikubur. Kan tuhmah urusannya ini. Urusannya itu patut digai. Lek yang
vonis itu adalah orang-orang adalah kemungkinan nggak mati, ngoten lho. Makanya lihat tenggine kitab I'anah ini ku untuk memvonis orang ini benar-benar dikatakan hidup untuk kedua kalinya. Itu kalau dia itu benar-benar mati. Lah kata-kata benar-benar mati, maut hakiki, niku adalah kematian yang disampaikan oleh maksum, orang yang nggak mungkin bohong. Nabi itu maksum. Kalau itu tasbutu lahu jami'u ahkamil mautah. Orang yang sudah benar-benar divonis mati positif yang menghabarkan maksum, Nabi nggak mungkin bujuk, maka berlaku bagi orang ini semua hukumnya orang yang mati. Bujune dirabi gak apa-apa, pokoknya dayus mari wa nahwi dzalik. Dan yang lain-lain hukumnya orang mati. Wa annal hayata tsaniyata la yu'awwalu 'alaiha. Dan kehidupannya yang kedua setelah divonis misalkan oleh maksum Nabi tadi itu dia telah mati, kok ternyata hidup lagi, kehidupannya yang kedua niku lalu alaiha tidak bisa dijadikan tolak ukur. Wis jangan install 5 lho Jan. Yo jangan install 0, data 0. Sadung didum ya. Tapi masalahnya niku ngeten. Ketika kasusnya niku adalah amma idza lam yatahaqqaq mautuhu hakam nabi annahu inna ghasyun au nah. Kok hidup kembali itu enggak mati. Namung ghasyun niku cara ayat Qur'ane kados sing dialami Nabi Musa. Nabi Musa nalika niku namine dipun dawuhi kalian Allah taala taklima teng gunung. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu kan nalika ditaklim, nalika bener-bener dikalam kali Gusti Allah kan langsung maghsyian. Maghsyian itu mboten mati. Hah? Sembarane apa gak ero lho. Gak mati niku. Lho lek semaput niku benten nggih, napa nggih istilah nggih? Koyok mati tapi gak mati. Makanya napa panjenenganipun tadi yang tanya bener mati niku yang memvonis siapa? Ngoten maksud kula. Karena untuk kata-kata hidup kembali kedua kalinya setelah mati, niku kok cara kitabe, niku yang menyampaikan maksum. Lah saiki gak ono maksum gak ono orang-orang yang maksum niku nggih ismah, terjaga dari dusta. Gak ono Wis ngomong dokter tapi kena dipercaya, wong dokter kena dibayar. Lah repot. Gak kena. Meskipun alatnya wis ngono jan alate. Wis tit kenceng. Gak bisa tetep. Makanya nopo nggih untuk kasus zaman sekarang, kasus oleh maksum, saat ini boten enten hidup kedua kalinya itu. Yang itu tadi nggak benar-benar mati. Kemudian dikatakan hidup kedua kali. Nah, niku sulitnya ngoten. Dados panjenengan wau menawi tanglet pripun lek menawi pun mati mantun niku dereng dikubur urip malih. Warisane pun kadung dibagi pripun? Nggih dibalekne. Dikembalikan karena kasus ini bukan kasus hidup kedua kalinya, tapi nyatanya dia tadi nggak mati. Karena yang menghabarkan kematiannya itu bukan maksum, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa mautnya itu maut hakiki. Kematiannya itu benar-benar mati itu nggak bisa. Ngoten nggih, maksud kula niku warisannya kalau memang terlanjur dibagi nggak harus dikembalikan. Karena wis restar ulang nih wow. Tapi masalahnya untuk tolak ukur mati betul agar hartanya nggak perlu dikembalikan, niku perlu penyampaian kematian itu disampaikan oleh orang yang maksum. Zaman saat ini mboten enten maksum. Nah, repot. Pun monggo sinten panjenenganipun ingkang tanglet wau. Tasik napa sampun? Nggih. Oh. Cak Kacong. Ini monggo. Ada orang yang saya itu pernah ndak golek mayit. Ya apa? Oh ajanku di tempat saya itu dulu hilang. Ya. Hilang terus goleki bareng-bareng. Hilang teko omah. Hilang teko omah. Oh.
biasane wong epilepsi ku nggone nang banyu, goleki nang banyu, banyu. Ternyata ono banyu. Mati. Ini melungker mati nih. Mekungkung. Terus. Lah ini nanti itu cara Mengedusinya gimana? Ya mengedusinya ditarik dhisik ya apa? Cara mengedusinya. Kadang mekungkung ini nang banyu wonge. Itu satu. Kedua. Ini kasus nyata nggih? Nggih. Lah wingi aku jadi makanya. Lho. Tuh. Golek itu. Golek itu. Rame. Ya. Seru itu yang pertama. Yang kedua itu yang apa? Mayit sing akeh perbane sing puklek sing apa sing puklek itu kecelakaan sing cara memandikan itu dibuang oyo carane dibuat dhisik kan kalau dibuang menyakiti perban-perbannya enggak maksudnya kasusnya nyoto apa mek andai-andai banyak kan banyak dari rumah sakit buntelan teman saya itu banyak ada yang enggak maksudnya tukang itu si mayit ono cerita nang aku sekarang saya tanyakan bukan saya ngaji uangnya mati misalnya gimana caranya itu dibuang dulu dibersihin dulu perbannya apa gimana apa langsung di yang pertama dulu terima kasih dalam keadaan posisinya itu gak normal ora kenceng kaya wong mati biasa nih itu bagaimana. Yang pertama secara garis globalnya yang perlu kita ketahui bersama adalah orang itu kalau sudah meninggal maka wajib dijaga kehormatannya dengan cara tidak boleh dilakukan kepada dia sebuah hal yang sifatnya itu menyakiti bagi dia andaikan dia masih hidup. Jadi wong umpama banyu merkungkung nang jero banyu itu wis kadung kaku semisal maka secara syariat awak dhewe nanti nggak boleh itu mayitnya dipaksakan untuk posisi lurus apalagi sampai nanti di situ memaksakan sampai patah tulang itu jelas halah mboten pareng sehingga bagaimana tetap dibiarkan dalam dia yang seperti itu dia meninggal kaku yang seperti itu tetap harus tetap dibiarkan ya kecuali nyuwun sewu kalau nanti rada ono solusi semisal minyak apa gitu ya mungkin minyak Kalimantan minyak oles yang nanti buat kelonggaran mungkin loh walaupun sudah meninggal ada biasanya yang bisa seperti itu ada